Saya mau dengar Pak Greg menyikapi istilah poaching tanaman gitu. Jadi orang ambil tanaman di hutan dengan jumlah yang fantastis, terus dia jual belikan sampai ke luar negeri. Apa yang mau dikatakan Pak Greg mengenai masalah ini? Tolong kasih Pak Greg. Poaching Pak Greg. Ya. Poaching itu bisa bagus, bisa jelek, tergantung dari sudut mana kita memandang. Yang jelas, selama kita di sini melakukan kegiatan semacam itu dan tanaman itu tetap bisa dilestarikan, itu tidak masalah. Tapi kalau kita di sini mengabaikan sehingga tanaman itu akhirnya jadi punah karena kegiatan kita, itu yang mesti dipertanyakan. Jadi pada dasarnya kita ambil tanaman dari hutan itu satu hal yang bagus kalau kita di sini membuat tanaman itu jadi lestari. Tapi kalau kita di sini membuat tanaman itu jadi hancur karena kegiatan kita itu perlu kemudian kita pertanyakan kembali. Dan berarti di sini apa? Mengekspor tanaman keluar itu bagus. Malah justru kita harus kemudian galakkan. Tapi jangan lupa bahwa itu semua harus kita kembangkan dulu di sini, sehingga akhirnya kalau nanti ada demand besar, kita juga lah yang kemudian itu akan mensupply. Bukan kemudian itu di sini pihak luar yang kemudian menerima ekspor tanaman dari Indonesia dan akhirnya mereka lah yang kemudian di sini mengisi di sini boleh katakan permintaan yang muncul dari segala penjuru dunia dan kita cuma jadi penonton saja. Jadi boleh kemudian itu kirim, tapi harus kita tuh kerja pintar. Tanpa kerja pintar kita kemudian itu akan susah sendiri. Itu saja. Oke Pak Greg. Oke, jadi kalau saya singkat ya, tolong dibantu Mia nih. Boleh nggak saya kasih istilah poach wisely? Betul ya, jadi kalau poach wisely itu yang saya dengar loh ya, yang saya dengar tuh di alam kadang-kadang ada tanaman, terus diambil cuma mampu bawanya sekarung, sisanya dimusnahkan, injek-injek lah, dipotong lah, supaya tidak ada kompetitor berikutnya yang mengambil tanaman yang sama. Itu saya dengar begitu. Tapi sekali lagi saya nggak tahu ya itu benar apa tidak. Gitu ya. Jadi sedih kita dengar begitu ya Pak Greg ya. Itu kalau begitu tidak etis menurut saya ya. Jadi menurut saya kalau saya punya istilah ya poach wisely lah. Jadi kalau kita mau ambil tanaman hitam boleh nggak? Boleh saja. Gitu. Tapi ambillah secukupnya dan seperlunya. Dan menurut saya kalau belum tahu gaya adaptability-nya di tempat kita, jangan banyak-banyak dulu, ambil sedikit dulu, jangan langsung ambil terlalu banyak pada mati semua gitu. Jadi menurut saya itu tidak baik ya. Kira-kira setuju nggak Pak Greg itu Pak Greg? Kecuali hutan itu memang akan dibuka sehingga kemudian di sini tidak ada lagi waktu untuk kita ambil. Jadi kalau memang ada hutan yang sudah dibuka, ambillah sebanyak-banyaknya tanpa katakan kegiatan kita itu semua itu akan dibinasakan dan diratakan. Oke. Ya, seperti yang akan terjadi nanti di Kalimantan Timur. Jadi sebelum kemudian di sini lahan dibuka, ada bagusnya. Kita nggak ngomong politik, kita ngomong jadi politik. bukan soal politik ini, tapi kemudian itu tadi sebelum hutan diratakan, ambillah apa yang ada di sana untuk diselamatkan. Itu saja. Oh Pak Greg sudah pernah melakukan itu, seingat saya, tahun 90-an atau 2000-an itu. Waktu Freeport membangun kota baru, Kuala Kencana kalau saya nggak salah. Ya. Pak Greg cuma begini, saya masih ingat banget. Saya tanya, waduh Pak Greg enak ya, di-hire sama perusahaan Amerika, Freeport, duitnya banyak, Pak Greg pasti dapat duit gede nih gitu. Saya sangat ingat sekali. Dan dia begini, enggak kok, saya nggak minta uang. Loh, minta gimana Pak Greg? Saya cuma minta ransel saya itu boleh diisi dengan tanaman yang saya suka. Saya salah atau betul Pak Greg? Betul ya? Jadi bayaran saya, kalau seminggu kerja di sana, saya cuma minta 1 hari saja untuk bisa masuk ke hutan. Dan semua yang saya bawa itu harus tidak di sini dipermasalahkan. Itu saja. Waduh. Lama-lama kemudian itu kan dari kerja 1 minggu full untuk perusahaan, akhirnya cuma dalam 3 hari kerjaan selesaikan, saya punya waktu 4 hari plus 1 hari. Jadi saya punya 5 hari untuk masuk ke hutan. Dan itu adalah kemudian di sini maksudnya keuntungan saya. Oke. Saya begitu Pak Greg ngomong masalah ini, saya teringat kembali ke wanita di sebelahnya yang namanya Indri Hambali. Dulu Bu Indri, waktu Pak Greg memutuskan itu, apa yang Anda sampaikan ke Pak Greg?
Apa yang disampaikan? Apakah Pak Putra Patrick itu bijaksana, bodoh, atau wah keren nih gue punya suami, gak perlu duit, cuman mau tanaman aja satu ransel. Padahal kalau dulu minta $10.000, $20.000, pasti dikasih oleh Freeport itu. Kalau itu waktu itu apa yang dibayangkan Bu ini waktu kejadian? Ya, ini lihat deh ya. Yang dibawanya adalah Mas Hijau. Masih saja. Oke. Saya masih ingat, tapi istrinya udah mulai lupa. Saya ingat semua perjalanan saya dengan Pak Greg. Satu-satu. Ayo coba Bu Indri jawab dulu. Dan selain Mas Hijau apa lagi yang Anda pikirkan waktu itu? Kenapa nggak minta duit gitu? Ngomong gitu kan? Oh nggak ngomong ya, Bang. Oke, berarti. Ngomong karena Pak Greg mau itu mau tanaman. Halo, ini yang punya istri-istri, coba dilihat contohnya gitu ya. Jadi pasti kalau istri zaman hari ini ya, istri-istri plus 62 ini, kalau suaminya mau dibayar tinggi, cuma minta tanaman di hutan taruh di dalam ransel, terus istrinya tidak pernah komplain, satu-satunya mungkin nama Ibu Indri ini, pasti gitu. Jadi makanya saya kagum banget sama Ibu Indri itu karena kok bisa ya gitu ya, Pak Greg itu punya pemikiran yang berbeda dengan kita semua, tapi Bu Indri bisa mengerti begitu. Bu, saya mau tanya Bu, ini banyak pertanyaan dari teman-teman nih gitu. Siapa sih yang nentuin harga di Pak Greg itu? Siapa sih mestinya yang harga satu pot sekian, kalau dijadiin 5 satu apa namanya ya, satu paket itu sekian. Siapa sih Bu? Atau Mas Gun yang menentukan? Oh bukan ya Mas ya? Bukan, siapa gitu kira-kira? Dari pelanggan, terutama dari Mas Gun, harga-harga yang kira-kira tanaman saya itu bisa dirasakan harganya. Oke. Jadi sehingga kalau saya harga sekian diterima oleh Oke. Jadi ada satu hal lagi yang menurut saya istimewa dari keluarga ini itu begini. Mungkin tidak banyak ya orang yang mengatakan begini. Oke, saya jual tanaman saya kasih waktu kamu 6 bulan, saya kasih waktu kamu 1 tahun, kita tidak jualan, kita memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menghasilkan uang dengan cara berbanyak tanaman dia baru beli, gitu. Itu kayak gak banyak, itu hanya dari keluarga ini yang ada dan orang percaya, faktanya apa? Karena dia jual kemarin berapa paket pun terjual, betul ya? Saya nggak salah ya. Waktu ini Minion ini all gone ya, walaupun mereka sangat jujur banget mengatakan mungkin masih ada ya, nggak semua dijual tapi masih ada, tapi sampai hari ini udah jual atau belum kalau Minion? Belum ya, udah berapa tahun nih? Berapa? 7 bulan. Jadinya berapa lama untuk boleh ibunya menjual? 1 tahun? Minimal 1 tahun. Oke. Ya, ini yang pelajaran yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua yang bisnis tanaman, bahwa kalau kita mau sukses, salah satu cara adalah apa? Kepercayaan. Kenapa dia bisa jual tanaman ini? Selain tanamannya bagus, ya keren lah, Minion itu bagus. Tapi menurut saya, orang pembeli itu percaya dengan keluarga Patrick, dia tidak akan berkhianat untuk tiba-tiba diam-diam terus panggil Adrian, bilang Adrian, kamu pakai nama jangan Adrian ya, gitu, pakai nama Hasan gitu ya. Terus kamu jualin di Minion itu gitu. Itu pasti saya pastikan tidak akan dilakukan di keluarga. Nah, ya tidak ya Bu ya. Jadi ini yang perlu kita semua belajar, bahwa dalam berbisnis apapun kepercayaan itu mesti nomor 1. Kadang-kadang kita sering iri dengan orang, kenapa dia berhasil, kenapa tidak gitu ya. Tapi kita nggak sadar bahwa selama perjalanan orang tersebut yang berhasil itu selalu menjaga namanya komitmen bahwa di saya orang bisa dipercaya. Itu menurut saya penting sekali, dan keluarga Hambali ini adalah salah satu yang saya kagumi, yang selalu pegang komitmen di dalam dunia tanaman hias. Terus saya begitu, ya mungkin Pak Gun mungkin ada masukan, benar apa enggak saya statement saya ini? Betul ya Pak Gun ya? Oke, Pak Gun itu saksinya, saya baru tahu Pak Gun juru bisiknya Bu Indri nih mengenai harganya, saya baru tahu nih hari ini gitu ya. Oke, Mia Hambali. Saya selalu tertarik dengan Mia Hambali karena saya selalu pemuja orang yang mau merubah dirinya, gitu. Dan Mia Hambali itu menurut saya orang yang sukses, gitu. Dan mungkin nanti Adrian juga akan melakukan itu, pasti dia akan berubah menjadi orang yang
sukses dalam segala hal, gitu ya, berkeluarga, berbisnis dan sebagainya. Dan Mia Hambali sudah menunjukkan dia mau berubah ke arah yang sangat positif. Dan tadi saya mau sambung lagi, saya nggak percaya itu dulunya waktu Mia bilang gini, Om Chandra, saya sekarang mulai breeding. Breeding apa kamu gitu? Ya kayak papa, tapi saya nggak mau persis pakai material yang sama dengan papa. Saya mau berbeda sama papa. Waktu dia katakan itu saya lupa 2 tahun yang lalu atau kapan itu, habis resign, saya mengatakan begini, apa iya Mia itu yang basic edukasinya food technology, bioteknologi, yang lebih berkaitan dengan agroalimentary products. Jadi produk-produk pangan yang berasal dari hasil pertanian. Oke, ya ini saya baru tahu ya. Tanaman industri sebelumnya. Oh, oke. Ya saya baru tahu ya. Ternyata di Itali itu banyak cabangnya itu. Kalau di Indonesia orang ngomong cuma food tech aja, tapi di Itali kayaknya banyak cabangnya, bisa spesialisasi ya. Tapi saya terkejut sekali. Ternyata dia setelah bekerja mempraktekkan ilmunya, terus ganti arah, banting setir, menjadi breeder. Gitu. Saya pikir ya bagus gitu, cuman saya nggak percaya dulunya gitu. Apa bisa dia gitu? Terus ya? Ya? Pikirnya orang kantoran terus. Ya, dia orang kantoran terus dan kecintaan dia terhadap tanaman saya nggak pernah lihat. Gitu. Kalau Gibran udah pernah jual tanaman, saya tahu dia cinta banget sama tanaman bapaknya. Saya tahu tuh Gibran, tapi dia enggak dulu gitu. Ya, jadi waktu banting setir dari tanaman industri ke tanaman hias kan dimulai sudah desain dari kantor. Kalau sebelumnya dari lulus kuliah, mengapa kerja kantoran? Sebenarnya itu ada kaitannya dengan mungkin Om kenal istri dari Om Anwar, mungkin mungkin Om sangat mengenalnya. Jadi Tante Hana itu mengungkapkan bahwa orang sesudah lulus kuliah, kita itu punya golden age, yang mana kalau kita wira swasta itu bisa kapan saja. Tapi kalau kita kerja buat orang, lalu itu kita putar ya, maksudnya lulus kuliah bukannya kerja buat orang tapi wira swasta, tapi suatu hari mau balik lagi ke kerja buat orang, itu tidak bisa karena udah golden age-nya udah lewat. Tapi berbeda dengan kalau misalkan kita lulus kuliah terus kita kerja buat orang, terus kerja buat orang itu kan kita mendapatkan sifat tahu cara manajemen, lalu juga tahu bagaimana caranya membangun relasi dengan teman-teman kantor. Nah, oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada Tante Hana dan Om Anwar yang mana meskipun mereka memiliki KAP sendiri, mereka tidak mengizinkan anaknya Heidi Rosalia untuk kerja di KAP mereka. Tapi Heidi sekarang bekerja di EY, Ernst & Young, sebuah KAP ternama di Jakarta, dan tidak bekerja di KAP milik Om Anwar dan Tante Hana. Apakah itu artinya kamu bangga bahwa nanti suatu hari saya tidak mewarisi hasil breeding dari papa saya, tapi saya punya line breeding sendiri. Iya, kamu mencari identiti nggak itu kira-kira? Iya, betul. Karena maksudnya saya tidak menggunakan nama besar ayah saya untuk mencari kuliah dulu, dan juga tidak menggunakan nama besar ayah ketika mencari pekerjaan. Namun saya sadar bahwa pada suatu hari memang saya harus mulai mengerjakan tanaman hias. Jadi ketika saya resign dari industri, maksudnya dari tanaman industri, dari dunia tanaman industri, saya masuk ke dunia tanaman hias. Oke. Luar biasa. Saya ini keren banget ya statement yang saya kalau punya anak saya ingin punya statement kayak begini. Harus berani keluar dari bayang-bayang ayahnya gitu ya. Jadi Mia sedang melakukan itu, sedang proses sekarang itu. Saya pikir papanya juga akan senang sekali kalau suatu hari prodiginya seperti Mia itu bahkan bisa lebih baik dari Agrek nanti suatu hari. Tahu nggak apa yang saya lihat tadi barusan ini? Saya mau tanya nih sekarang ini. Saya nggak pernah lihat Gibran senyumnya kayak tadi. Lihat kamu ngomong, dia tuh kayak bangga banget sama kamu. Lu bener loh, dia tuh lihat tuh bangga banget tuh kamu ngomong tadi tuh. Nggak mau saya mau tanya ke Gibran dulu. Nah, oke, ayo Gibran. Gibran, tadi pas kamu senyum terus mata kamu ngeliatin Mia, kamu mikir apa sih? Ya memang gen papa itu kuatnya ke dia. Gen pinternya maksudnya. Gen papa
Gen papa katanya kuatnya ke dia, ke Mia. Oke, terus. Ya ibarat saling melengkapi lah gitu. Mungkin dia kebagian teknisnya untuk yang di belakang layar, yang ngulik-ngulik gitu. Kalau saya lebih ke sellingnya lah. Ya. Kamu pun kelihatan banget, pinter banget pilih suami istri yang bisa selling juga. Jadi saya pikir gen jualannya kamu dapat dari mama, kuat banget tuh. Tapi kalau gen breedingnya Mia dapat dari papanya. Jadi ini saling melengkapi menurut saya keluarga ini. Ya. Terima kasih ya, jawabannya jujur banget. Gue seneng banget nih kamu jawab jujur. Tapi kamu bangga nggak sama Mia? Bangga. Apa yang kamu bangga dari Mia? Soalnya kan kalau Mia tuh lulusan akademis, kalau saya kan terseok-seok. Oke. Saya mau tanya sekarang tidak ke Pak Greg tapi ke ibunya. Bu, ada 2 anak Bu ini Bu. Satu laki, satu perempuan. Ya. Ini udah tidur nih anaknya laki nih ngomong. Yang satu mungkin sukses dia akademisnya, tapi yang satu lagi barusan dia katakan ke saya bahwa saya nggak sukses adik saya. Gitu. Menurut Bu Indri, apa lebih kurangnya Adrian ini? Saya akan tanya dulu nih, Adrian apa kurang lebihnya menurut Anda? Seorang Adrian, seorang anaknya Bu Indri ini apa kurang lebihnya? Mungkin nggak pernah nih ngomong nih dalam sejarahnya keluarga nih, atau udah pernah kamu ngomong? Bingung nih ibunya, Bu, ngomong Bu, sedikit Bu, apa Bu mengenai Adrian Bu? Gitu. Apa yang Ibu kagumi sama Adrian, apa juga yang Ibu kesel nih Adrian seperti ini, gitu. Apa nih? Kalau positifnya dia baik, banyak temannya. Baik, banyak teman, oke. Luas temannya, jadi dari yang Oke. Jadi sampai beda-bedakan teman. Ini kata Bu Indri, Adrian seorang sosok yang tidak pernah membedakan teman-temannya. Gitu ya? Oke. perjalanannya, ya dia tuh maunya yang gampang aja. Oke. Kata adiknya, ibunya bilang katanya Adrian maunya yang enak aja, tapi adiknya bilang kata iya maunya jualan doang gampang kata gitu. Tapi kayaknya dapat istri nggak gampang juga loh itu loh, dia loh ya. Jadi nggak gampang juga kayaknya gitu. Tapi dalam perjalanan bisnis apapun, tetap orang seperti Adrian ini kita perlukan karena harus pintar menjual, ya, susah begitu. Oke, sekarang saya mau baca ini nih, kontes Varigata dan kita. Ya, terus ada tagline-nya exploring variegated aroid to the limit gitu. Pak Greg, kalau ada seseorang komunitas seperti kita ini mengadakan acara seperti ini, komentarnya Pak Greg apa gitu? Pak Greg boleh positif, boleh negatif ya, ini bebas saja, silakan Pak Greg. Yang jelas, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat diperlukan supaya kemudian itu kelangsungan pasar bisa kemudian itu tentu lebih ditingkatkan. Dan kalau kemudian itu di sini tidak ada suara, tidak ada akan kemudian itu yang kemudian itu bisa didengarkan. Tapi kalau sudah ada suara, apalagi suaranya itu luar biasa, tentulah orang yang kemudian jauh-jauh juga bisa dengar. Nah karena itu kata saya, kalau sang Ibu Indri marah-marah ke saya, kenapa suaranya keras-keras? Kita mesti tahu pemimpin itu harus suaranya keras, apalagi zaman tidak ada speaker. Jadi komandan barisan itu suaranya harus bisa sampai terdengar ke belakang. Jadi itulah ciri dari seorang kemudian yang menjadi layak sebagai leader. Tapi kalau suaranya kecil-kecil saja, dia harus tidak boleh maju ke depan. Dia cuma maju kalau ada speaker di tangannya. Jadi itu tidak betul. Baik, terima kasih. Saya kok lihat sosok yang lagi tunggu-tunggu nih, namanya Heri Gonko, Heri Blangkon. Om Heri Coba Om Heri duduk depan Om Heri, coba tanya sedikit apa yang Om Heri pengen tahu mengenai keluarga Pak Greg Abalin.